Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam, zat yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang usia dan kesempatan kita untuk bisa menjalankan berbagai ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan kita hari ini sudah memasuki saum yang ke-11, dan saat ini kita juga sedang berkumpul di rumah Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Doa dan harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya serta segenap pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita untuk terus berusaha sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan apa yang Allah perintah dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang Allah. Karena takwa adalah satu-satunya bekal terbaik kita yang harus senantiasa kita persiapkan agar hidup kita di dunia dan kelak hidup di akhirat mendapatkan ridha dan kebahagiaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal-bekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan ini salah satu sebutannya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, dalam waktu yang singkat, khatib ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kita hidup mulia bersama Al-Quran. Semua kita umat Islam, semua kita orang beriman, semua kita umat Nabi Muhammad SAW seharusnya memiliki obsesi dan cita-cita besar di dalam hidupnya, yaitu adalah hidup yang mulia. Dan ingat, hidup mulia hanya akan bisa didapat, diperoleh apabila kita hidup bersama Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mahwal Quran, apa itu Al-Quran? Dalam hal ini ada dua pengertian yang kita bisa pahami apa itu Al-Quran. Yang pertama adalah lughatan, secara etimologi, secara bahasa, Quran itu adalah bacaan. Bacaan yang setiap saat, setiap waktu solat, setiap hari kita baca. Itulah Al-Quran. Dan pengertian yang kedua secara istilahan, secara terminologi, dan ini kita bisa baca, banyak kita temukan penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Ada yang memberikan definisi panjang dan ada yang sederhana. Dan khatib ingin menyampaikan satu definisi yang simpel atau sederhana yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Di antaranya ulama mendefinisikan Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu al-mu'jizu al-munazzalu anan nabi sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbadu bitilawatih.
Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-mu'jizu, sebagai mukjizat. Al-munazzalu, yang diturunkan ala Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Al-muta'abbadu bitilawatih, dan bernilai ibadah dengan membacanya. Inilah definisi singkat dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan Nabi, apalagi buatan manusia, reka-reka manusia. Al-Quran adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah kalam Allah. Al-mu'jizu, mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya, dan ini hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzalu, dan Quran pun diturunkan ala Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Al-muta'abbadu bitilawatih, dan ketika kita membacanya, maka bacaan Quran bernilai ibadah. Apakah kita mengerti apa yang kita baca, atau kita paham yang kita baca dari Al-Quran, dia tetap al-muta'abbadu bitilawatih, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita di dalam hidup ini agar kita bisa meraih kemuliaan bersama Al-Quran? Maka jawabannya adalah dengan kita menunaikan hak-hak Al-Quran atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Manakala kita menunaikan hak-hak Al-Quran, manakala kita melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, maka pasti kita manusia umat Nabi Muhammad hidupnya akan mulia, mulia dunia, mulia akhirat. Dan itulah obsesi dan cita-cita besar kita, hidup kita ingin mulia dengan atau bersama Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah dengan kita meyakini kebenarannya. Jangan pernah sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita. Al-Quran adalah sesuatu yang datang dari Allah, yang dijamin 100% kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi orang-orang yang takwa. Dan kemudian juga kita baca dalam Quran surat Al-Isra, di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'an ayyahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar. Dan karena itu kita tidak akan pernah ragu akan kebenarannya, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula dalam Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna, telah menurunkan adzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami jualah yang akan memelihara Al-Quran. Jangan pernah ada keraguan akan maknanya, jangan pernah keraguan akan huruf-hurufnya, jangan pernah ada keraguan dengan makna-makna yang terkandung dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan paham-paham yang merusak, berkembang paham-paham menyesatkan yang mengajarkan bahwa Al-Quran, sebagian persen Al-Quran sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak sesuai dengan zaman kekinian, dan sebagainya. Jangan pernah kita tertipu oleh pernyataan yang menyesatkan seperti itu. Ingat, Quran dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berlangsung, dan akan berguna, dan akan bermanfaat, berlaku sepanjang zaman kehidupan manusia sampai dunia ini dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran adalah hak kebenaran dari Allah, dari Tuhan kalian. Jangan kalian meragukan akan kemuliaan, kebenaran, dan kesucian Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin mulia di dalam hidup ini, kalau kita ingin hidup mulia, maka yang kedua kewajiban kita Al-Quran, hak Quran kita tunaikan adalah dengan kita membacanya. Quran kita baca, apalagi di bulan Ramadan, dianjurkan betul kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Membaca Al-Quran salah satu di antara 3 amal soleh yang Allah perintahkan, yang merupakan bisnis kita dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan harta dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan cara rahasia atau terang-terangan, sejatinya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan ada ruginya. Hadirin, kita baca Quran, kita sedang bisnis dengan Allah, dan pasti bisnis dengan Allah akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Bila kita bisnis dengan manusia, kita bisa untung sekali waktu, kita juga bisa merugi, tapi dengan Allah tidak pernah akan ada ruginya. Bahkan Rasulullah yang mulia dalam hadisnya mengatakan, setiap Al-Quran yang kita baca, Allah akan nilai per huruf dari setiap ayat Quran yang kita baca. Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 3 huruf ketika kita membaca alif lam mim, dan berarti 30 kebaikan disediakan Allah balasannya buat kita. Mari kita baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah juga dalam hadis Imam Muslim mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca setiap saat, setiap waktu, di dalam solat, di luar solat, terlebih di bulan Ramadan, kelak akan datang menjadi syafaat bagi kita. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, penolong bagi kita sekalian. Masrul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kalau kita ingin mulia dalam hidup, maka kita bersama Al-Quran, hak yang ketiga yang harus kita tunaikan adalah kita berusaha untuk menghafal dan menjaga hafalan dari Al-Quran yang sudah kita hafal. Sebagaimana dulu, bagaimana para sahabat ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, lalu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Quran yang baru beliau terima dan dihafalkan oleh para sahabat. Berlomba-lomba para sahabat menghafal Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ketika pikiran kita dan hati kita, tubuh kita diisi merekam, men-save ayat-ayat Allah Al-Quran, kita hafal, maka kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan. Kita menjadi penjaga daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi benteng pemelihara kalam Allah yang mulia Al-Quranul Karim. Dan ini harus kita jaga, kita pelihara hafalan, kita murojaah, kita ulang-ulang dan kita ulang-ulang. Sebab Rasul mengatakan, kalau kita tidak jaga, maka Quran yang sudah kita hafal akan lepas, bahkan akan lebih cepat lepasnya, melebihi kecepatan unta dari ikatannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, kalau kita ingin hidup mulia bersama Al-Quran, tunaikan Al-Quran, tunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah dengan kita mentadaburi dan mempelajari kandungannya, mempelajari dan mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi setelah kita meyakini, ya, setelah kita membaca, setelah kita menghafal, maka kita juga mentadaburi dan mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Kita hayati betul setiap ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan betul setiap kalimat-kalimat mulia dalam Al-Quran yang kita baca, agar kita bisa mengambil pelajaran di dalam kehidupan kita yang kita akan sesuaikan dengan apa yang kita pahami dan kita pelajari pada Al-Quranul Karim tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menurunkan Al-Quran, diantaranya adalah agar kita mentadaburinya, memahaminya, dan mengambil pelajaran yang kemudian kita akan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu, sesungguh Al-Quran kami turunkan, ya, Kitabun anzalnahu mubarak, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran kami telah turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka umatmu mentadaburinya, memahaminya, menggali kandungannya, waliyatazakkar ulul albab, dan mengambil pelajaran orang-orang yang berakal.
Karena itu masjid, majelis taklim, kajian-kajian Al-Quran kita hadir, kita datangi, kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita berkumpul dengan para ulama untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mengambil banyak pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Dan insya Allah hidup kita akan barokah, hidup kita akan mulia, hidup kita senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang kelima, hidup mulia bersama Al-Quran adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran. Kita aplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kita amalkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam aspek akidahnya, dalam aspek ibadahnya, akhlaknya, bahkan muamalahnya, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Tuntunan Allah Al-Quran itulah tuntunan yang terbaik bagi manusia, dan karena itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya baca dalam kitab Hadis Arba'in pada hadis nomor 23, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Al-Quran itu Rasulullah mengatakan sebagai wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah, dalil, bukti, ya, bukti untukmu, hujjah untukmu. Tapi juga Al-Quran adalah hujjah bagimu. Apa makna Al-Quran? Kata Nabi adalah hujjah untukmu dan hujjah bagimu. Al-Quran menjadi hujjah, ya, untuk kita apabila kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian kita amalkan apa yang kita baca dari Al-Quran. Perintah Al-Quran kita amalkan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan, tuntunan akhlak Al-Quran kita praktekkan, akhlak kita akhlak Al-Quran, maka Quran akan menjadi untuk kita. Artinya apa? Kita akan diselamatkan oleh Al-Quran. Tapi juga Nabi mengatakan au alaika, Al-Quran juga adalah padamu. Apa maksudnya? Ketika kita sudah baca Quran, kita sudah mengerti Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran, yang diperintah tidak dikerjakan, yang dilarang malah dilakukan, akhlak kita jauh daripada akhlak Al-Quran, maka ketika itulah Quran menjadi hujah padamu, Quran akan menjadi laknat bagimu. Kita akan celaka dalam kehidupan ini, dunia bahkan terlebih akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada lagi pilihan bagi kita dalam kehidupan ini. Mari kita amalkan Al-Quran, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan ini bukan cuma lipstik, bukan cuma ucapan lisan semata, tapi betul-betul kita amalkan Quran dalam kehidupan kita. Belajar dari bagaimana sahabat Umar bin Khattab, beliau tidak akan lanjutkan bacaan tilawah Qurannya sebelum apa yang sudah dibacanya beliau praktekkan, beliau amalkan dalam kehidupannya. Begitulah kita mengamalkan Al-Quran. Kita membaca surat Al-Ma'un, di situ dijelaskan siapa orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita mau yang menjadi orang pendusta agama. Maka di situ kita harus apa? Peduli anak yatim. Kita harus segera menunaikan sholat jika sudah waktunya. Jangan kita menahan zakat kalau sudah waktunya kita keluarkan. Sebelum kita mengamalkan apa surat Al-Ma'un, jangan kita lanjutkan dulu dengan surat-surat yang lain. Bahasa kasarnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, berusaha kita mengamalkan Quran dalam kehidupan kita. Rasulullah tidak meninggalkan kita, mewarisi kita kekayaan. Rasulullah tidak meninggalkan kita harta benda, tetapi Rasulullah mewariskan kepada kita Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasul. Sebelum wafatnya beliau mengatakan, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah beliau. Quran kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuntunan sunnahnya kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat. Kita akan selamatkan dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Hadirin, inilah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Al-Quranul Karim. Dan mari kita hidup, jadikan moto hidup, jadikan semangat hidup, jadikan spirit hidup, motivasi hidup, bahwa kita hidup hanya akan mulia dengan Al-Quran. Dan saya harus hidup mulia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi nasihat yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.